Fenomena dedolarisasi saat ini sedang terjadi. Kata dedolarisasi akhir-akhir ini kerap muncul dan menjadi fenomena di dunia ekonomi. Hal ini terjadi karena beberapa negara menerapkan kebijakan tak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan mereka. Baru-baru ini Argentina dan Tiongkok sepakat meninggalkan dolar. Argentina berkomitmen Dolar Amerika Serikat dalam ekonomi global yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun kini mulai terancam. Belakangan ini banyak negara memilih untuk lepas dari hegemonisasi dolar setelah negara-negara yang tergabung di aliansi dagang BRICS, dan tentunya Indonesia juga mulai melakukan strategi untuk melakukan dedolarisasi. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Saifatul Khairiyah dengan NIM 71014211075. Nah, di sini saya akan membuat video tentang fenomena dedolarisasi dan dampaknya bagi negara-negara di dunia. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah dedolarisasi atau sudah familiar dengan kata-kata tersebut yang sering kali muncul di berbagai media pemberitaan seperti di Google atau Instagram atau TikTok yang seperti di sekeliling saya ini. Fenomena ini juga disebut sebagai fenomena ekonomi. Namun, tahukah teman-teman apa sih sebenarnya pengertian dari dedolarisasi? Dedolarisasi secara singkat yaitu mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat baik dalam transaksi perdagangan internasional ataupun pengurangan porsi dolar Amerika Serikat di cadangan devisa. Langkah ini disebut dapat meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi pada perdagangan internasional sekaligus menekan resiko fluktuasi nilai tukar. Dolar Amerika Serikat mulai mendominasi dunia sejak era 1920-an usai menggeser pound sterling Inggris. Jika kita melihat ke belakang, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dolar Amerika Serikat begitu dominan. Di antaranya dolar Amerika Serikat paling banyak digunakan dalam perdagangan global hingga superpowernya. Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, sebagai yaitu pusat pasar keuangan dunia dan geopolitik dunia, namun status King Dolar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dendolarisasi atau meninggalkan dolar. Selanjutnya ada penyebab dedolarisasi. 1. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengakui bahwa sanksi yang dilakukan terhadap Rusia yang berperang dengan Ukraina menjadi sebuah bumerang, yaitu krisis energi Eropa dan menghantam keuangan global. Dampak lainnya yaitu menyerang dolar Amerika. Menurut Menteri Keuangan AS tersebut, hal ini disebabkan oleh Rusia yang dibakingi oleh China sebagai kekuatan ekonomi dunia tidak terbantahkan di abad ke-21 telah mendorong dedolarisasi. Kedua, karena hegemoni dolar Amerika Serikat menjadi sewenang-wenang dalam memberikan sanksi dan membuat suatu negara yang tidak sependapat menderita dalam kemiskinan. Maka itu adalah sebuah aturan yang hanya menguntungkan satu pihak, yakni Amerika dan sekutunya. Akibatnya banyak negara kuat lain yang merasa dolar adalah senjata yang berbahaya, dan hal itu membuat banyak negara kuat kehilangan kepercayaan kepada Amerika Serikat. Ketiga, penyebab lainnya yaitu munculnya aliansi BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Mereka mulai beralih menggunakan mata uang mereka sendiri. Dalam pertemuan anggota BRICS, Putin mengatakan akan menggunakan China Yuan sebagai alat transaksi perdagangan mereka. Brazil bukan satu-satunya negara di benua Amerika yang menolak dolar AS sejak April tahun 2023. Argentina juga mulai bertransaksi impor dengan China menggunakan mata uang Yuan. Dampak dedolarisasi bagi Amerika Serikat. Jika semua negara meninggalkan dolar, negara Amerika akan hilang adik kuasnya dan superpowernya selama ini. Dan akan muncul negara adik kuasa baru, dan militer AS tidak akan mencampuri urusan politik negara lain seperti yang pernah terjadi sebelumnya seperti di Vietnam, Irak, Afghanistan, bahkan termasuk konflik Israel-Palestina, karena Amerika bukan negara adik kuasa lagi. Dampak dedolarisasi pada perekonomian internasional. 1.
Aksi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat semakin marak terjadi. Banyak negara-negara kini mulai menerapkan kebijakan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral. Selain itu karena alasan stabilitas ekonomi. 2. Dampak pada pasar keuangan. Perubahan dalam penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional dapat mempengaruhi pasar keuangan global. Misalnya, obligasi yang dikeluarkan dalam dolar AS mungkin kurang menarik bagi investor jika dedolarisasi meningkat. 3. Perubahan dalam kebijakan moneter AS. Dedolarisasi dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve AS. Jika permintaan global terhadap dolar berkurang, Federal Reserve mungkin perlu menyesuaikan kebijakan suku bunga dan likuiditasnya. 4. Peningkatan peran mata uang lainnya, seperti euro, yuan Tiongkok, atau mata uang kripto, dapat mengalami peningkatan peran dalam transaksi internasional jika dedolarisasi berlanjut. Ini bisa memengaruhi pengaruh keuangan global. Indonesia juga mulai berupaya melakukan dependensi terhadap dolar dengan cara menggencarkan local currency transition di negara ASEAN. LCT adalah kerjasama untuk mempercepat proses transaksi dalam sistem pembayaran. Sejak 2018 Bank Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan Bank Sentral Malaysia dan Thailand. Kemudian 2020 Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dan 2021 dengan China. Implementasi pelaksanaan local currency transition meluas dengan hadirnya Korea Selatan yang menandatangani kesepakatan kerjasama penggunaan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan, investasi serta sistem pembayaran pada awal bulan Mei tahun 2023. Data terkini BI menunjukkan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam instrumen LCT hingga Februari tahun 2023 telah mencapai 957 juta dolar AS, meningkat 2x lipat meningkat tahun 2022 yaitu 350 juta dolar AS. Selain itu, jumlah pelaku LCT mengalami kenaikan menjadi 2.014 orang dibandingkan tahun lalu 1.740 orang. Manfaat atau keuntungan dari adanya dedolarisasi bagi Indonesia yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Yang kedua, mempererat hubungan dagang dengan negara mitra, terutama negara-negara yang terdapat di ASEAN. Yang ketiga yaitu memangkas biaya perdagangan. Dan yang keempat yaitu kegiatan ekspor-impor semakin untung. Dengan adanya kerjasama LCT, para eksportir dan importir tak perlu susah payah untuk mengkonversikan mata uang rupiah menjadi dolar Amerika Serikat. Namun dengan adanya keuntungan, tak lupa juga dengan adanya kekurangan atau konsekuensi dedolarisasi bagi negara Indonesia. Yang pertama yaitu mata uang lokal sulit digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan. Hal ini karena mata uang lokal yang sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur lintas perdagangan antar negara. Disebabkan karena 90% kapal ekspor impor menggunakan bendera asing dan kapal tersebut hanya ingin dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat. Dan yang kedua yaitu menciptakan ketergantungan terhadap mata uang baru atau terdapat beberapa mata uang yang digadang-gadang akan menggantikan dolar sebagai mata uang global. Jika hal ini terjadi, bukan tak mungkin bakal terjadi lagi adanya ketergantungan mata uang yang mendominasi perdagangan. Secara keseluruhan, fenomena dedolarisasi yang terjadi mempunyai dampak yang signifikan bagi negara Amerika Serikat terutama dan pastinya negara-negara di dunia lainnya. Munculnya alternatif lain dalam perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi global akan terus mempengaruhi dinamika ekonomi dan politik global di masa mendatang. Cukup sekian video dari saya tentang fenomena dedolarisasi dan dampaknya bagi negara-negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.